Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para sesepuh, para pengurus DKM Masjid yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini dengan izin Allah kita bisa duduk bersama, bisa bersama-sama tanasuh, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, dan merupakan kewajiban seorang muslim adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan menjadi amal pemberat timbangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan bersama-sama mempelajari satu perkara penting bagi seorang muslim tentang sebab-sebab rusaknya amal, sebab-sebab rusaknya ibadah. Lah, di sini kita perlu mengetahui, jadi bukan cuma disibukkan beramal, beribadah, namun tidak perhatikan tentang benalu dalam amal. Ya, karena kalau ini sampai nanti tidak mendapat perhatian, yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, rumongso kita ini waktu di dunia itu catatan amal soleh itu padat kita lakukan.
Kita puasa, kita jalani, sholat sunnah kita jalani, bahkan sholat wajib pun kita jaga. Namun karena kita tidak memperhatikan tentang benalu-benalu dalam amal, yang kemudian benalu-benalu itu bisa merusak ibadah-ibadah yang kita telah kerjakan ini. Yang kemudian apa? Catatan-catatan amal kita, lembaran-lembaran amal soleh yang rumongso kita ini sudah penuh tercatat itu. Lembaran-lembaran amal soleh itu terisi dengan kebaikan-kebaikan. Begitu dibuka di sisi Allah, catatan-catatan kebaikan itu tidak tertulis di sana. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita awali mukaddimah kajian pagi ini, malam ini, dengan sebuah nasihat dari seorang ulama, yaitu Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Dinukil di dalam kitab Situd Duror. Beliau mengatakan, ini nasihat yang sangat menyejukkan dan sangat menakjubkan. Sebuah nasihat yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Kaifa yunjini amali. Ya, bagaimana aku merasa diselamatkan oleh amal-amalku ini? Kata beliau, bagaimana aku merasa diselamatkan oleh amal-amalku ini? Wa ana baina hasanatin wa sayyi'atin. Sementara, kata beliau, sementara aku itu berada di antara dua keadaan. Apa dua keadaan itu? Kadang-kadang aku ini baik, kadang-kadang aku ini buruk. Yuk kita renungkan nukilan satu kalimat ini. Ini seorang ulama besar. Beliau tidak merasa kalau beliau akan diselamatkan oleh apa? Amal-amalnya. Kenapa? Karena beliau merasa berada di antara dua kemungkinan. Kadang-kadang beliau merasa apa? Berada di dalam kebaikan, kadang-kadang beliau berada di keburukan. Satu nukilan yang luar biasa. Sekarang mari kita evaluasi ke kita. Kita gimana, Pak? Kita itu kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, atau kita sudah selamat dari keburukan? Yang mana kita? Alhamdulillah Ustaz, saya semenjak ngaji ini sudah maksum. Insya Allah, nggak pernah salah. Hah? Atau gimana? Kadang salah, kadang benar juga. Atau alhamdulillah nggak pernah salah saya. Begitu. Anda ini loh nggak sadar kita. Nggak sadar. Ketika kita tidak pernah merasa bersalah, pasti akan tumbuh penyakit kesombongan. Nggak pakai enggak, sudah sombong. Karena tidak merasa ada salah. Ini kalimat yang luar biasa. Nah ini. Nah kemudian kalimat berikutnya ini yang lebih menakjubkan lagi. Apa kata beliau? Ya, kalimat berikutnya ini yang lebih menakjubkan lagi. Fasayyi'ati la hasanata fiha. Pada saat aku berbuat buruk, di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Pada saat saya berbuat buruk, di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Wa hasanati, sementara pada saat aku berbuat baik, mahlutatun bisayyi'at, bercampur dengan keburukan. Pertanyaannya, kita bagaimana? Apa
Apa betul ketika kita melakukan amal baik, murni dalam kebaikan, tidak bercampur dengan keburukan? Ikhlas betul karena Allah, tanpa ada tendensi. Coba kita evaluasi, ini yang kurang kita. Yang kurang apa itu? Muhasabah. Kalau kita ditanya, Pak, gimana nasib sholat kita, Pak? Lalu kita mengatakan insya Allah khusyuk, Ustaz. Masya Allah. Ditanya apa sih khusyuk? Tak tahu. Karena unik, kita menyatakan sudah mendoktrin, sudah menilai sholat kita sudah khusyuk. Ditanya apa itu khusyuk? Anda ngerti ya? Gimana kita bisa mengatakan itu khusyuk? Ini Masya Allah ya ikhwan. Jadi pada saat saya berbuat buruk, tidak ada kebaikan di dalamnya. Pada saat saya berbuat baik, kebaikanku bercampur dengan keburukan. Lalu beliau mengatakan, wa anta ya Rabb, dan engkau wahai Rabb, la taqbalu, tidak menerima suatu amal illal ikhlas, kecuali amal itu ikhlas. Amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Lalu apa kata beliau yang terakhir? Fama baqiya ba'da hadza, maka tidak ada yang tersisa setelah ini. Tidak ada yang tersisa setelah ini illa juduka, melainkan kemurahanmu, ya, kedermawananmu yang aku harapkan. Karena amal-amal yang baikku sudah bercampur dengan keburukan. Apa yang tersisa? Rahmat Allah dan kasih sayang, kemurahan Allah yang kita harapkan. Inilah salah satu rahasia ibadahnya para ulama. Kenapa ulama itu berkualitas ibadahnya? Karena diikuti dengan perasaan-perasaan seperti ini. Dirasakan amal itu, Pak. Dirasakan dan diharapkan amal ini akan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ini kalau orang Jawa bilang, ini dalilnya orang Jawa. Kalau saya ngaji di kiai-kiai sepuh dulu itu, ada nasihat penting. Kalau orang nanam padi, itu pasti rumput ikut tumbuh. Benar? Dalam, kalau orang nanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau orang nanam rumput, padi gak ikut. Ngerti maksudnya ini? Paham ya? Artinya apa? Orang kalau berbuat buruk gak ada kebaikan di dalam keburukan itu. Tapi ketika orang berbuat baik, bisa bercampur dengan keburukan. Masya Allah. Kadang-kadang terlewatkan oleh kita, menimbulkan apa? Jiwa-jiwa yang congkak, jiwa-jiwa yang takabur. Itu karena dia tidak memperhatikan nasib amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengkhawatirkan nasib amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini ya, kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, di antara perusak-perusak amal yang akan merusak milik amal kita, menodai bahkan merampas amal-amal kita nanti, apa di antaranya? Yang pertama adalah asyirku billahi jalla wa'ala. Yang pertama adalah berbuat kesyirikan terhadap Allah. Ini yang pertama. Ya, jadi perbuatan syirik itu merusak bukan satu amal, Pak. Tapi seluruh amal-amal yang sudah kita lakukan itu terhapus dengan perbuatan syirik. Yang ngomong siapa? Allah.
bukan ustaz. Yang ngomong siapa? Allah Jalla wa'ala. Allah yang mengatakan demikian. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, itu kenceng banget nasihat-nasihat dari Allah, wasiat-wasiat dari Allah, dari Nabi, untuk benar-benar kesirikan itu dijauhi sejauh-jauhnya. Kenapa? Ngerusak semua amal. Ngerusak semua amal. Mana ayatnya? Mari kita simak. Di pertama kita buka surat 6. Kita buka surat 6. Surat apa, Pak? Al-An'am ayat 88. Iya, surat 6 ayat 88. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Iya, ada minta tolong terjemah. Nggih, monggo Mas. Masya Allah, ini Allah yang mengatakan gimana? Demikianlah petunjuk dari Allah, yang Allah berikan petunjuk itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Lalu Allah mengatakan, walau asyraku, kalau mereka sampai menyekutukan Allah, kalau sampai mereka berbuat syirik kepada Allah, apa kata Allah? La habita anhum ma kanu ya'malun. Maka sia-sialah, terhapus, hancur apa? Semua yang mereka telah amalkan. Maka nu ya'malun itu merangkup semua amal, Pak. Sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya hancur. Ya Allah, yang ngomong siapa ini? Nah, jangan salah loh ya. Kata kemarin kata Pak Rohub, Allah yang mengatakan, saya cuma bacain aja, Pak. Ya, makanya nanti kalau barangkali ada yang nggak cocok, jangan ke saya, ya ke yang nulis. Kan saya itu ibarat kantor pos, saya cuma apa? Nganterin. Nah, kalau nanti yang nggak cocok, jangan mestinya marahnya kepada yang yang nulis. Lah yang marahi Allah. Kenapa Allah kok ngomong begitu? Ya jangan gitulah Allah, gitu ya. Gimana gitu? Allah ancam gitu. Makanya peringatan-peringatan tentang syirik itu keras, Pak, keras banget. Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Ya, ini kita tunjukkan dulu perusaknya di sini dan ini. Yang kedua kita lihat surat 39, surat Az-Zumar. Ya, surat 39, surat apa? Az-Zumar. Nah, ya, surat Az-Zumar ayat 65, surat 39 ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Iya. Monggo. Dan sungguh telah diwajibkan kepadamu
dan kau menyebutkan Allah Masya Allah. Allah kembali mengingatkan, sungguh sudah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelum. Berarti dalam hal ini apa Pak? Ada kesamaan para nabi dan para rasul dalam hal ini sama. Diingatkan, apa kata Allah? La in asrokta, jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, terhapus. Apa makna terhapus di sini? Ma baqiya syai', tidak tersisa sedikit pun. Bayangin, Allah mengingatkan kita ini. Kenapa? Karena syirik itu merupakan dosa terbesar, yang paling besar. Di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar, ini disebutkan apa Pak? Al-ibadatu la tusammal ibadah illa bit tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah apabila tidak dengan mentauhidkan Allah. Ulangi ya, ibadah tidak dikatakan ibadah apabila apa? Tidak mentauhidkan Allah. Kama as-shalah, sebagaimana salat, la tusamma shalah illa bitahharah. Ya, salat itu tidak dinamakan salat apabila tidak dengan bersuci. Kenapa? Suci itu syarat. Mungkin betul. Ada orang sholat nih, mangi sholatnya khusyuk sekali, tapi nggak pakai wudu. Gimana? Sah apa enggak? Enggak. La sholata illa bitahharah. Taharah itu syaratnya sholat. Tauhid syarat diterimanya amal. Tauhid itu syarat diterimanya amal. Maka apabila ada orang sholat kemudian masuk hadas, bagaimana nasib sholatnya? Ini kan ini agak berat Pak. Masa seluruh ibadah hancur gara-gara perbuatan satu syirik? Satu syirik menghancurkan semua amal. Masa kayak begitu? Gini aja, Bapak sholat isya, Ibu sholat isya 4 rakaat. Gimana? Nah, begitu ibu bapak tahiyat akhir, tinggal salam. Begitu at-tahiyatu lillah, begitu baca tahiyat, kentut sedikit, nggak ada yang denger, cuma jenengan yang tahu. Tapi jenengan sadar, aku ini ngentut, sampean terusnya apa batal? Apa sampean mentelang? Orang nak wong mama gitu. Ayo, ada yang berani begitu? Ada yang berani begitu? Nggak eman jenengan. Wis petang rakaat rek. Tinggal salam, ngeces. Nggak eman 4 rakaat. Mana keadilan Allah ini? Masa 4 rakaat hapus gara-gara mana keadilannya? Itu aturan dalam agama. Tidak ada seorang pun yang paham kepada agama ketika dia kentut di dalam sholat, walaupun sudah 4 rakaat, dia akan batal sholatnya. Gimana? Maka demikian pula nasib amal ketika masuk syirik, semua amal menjadi batal. Masya Allah ini. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, nah ini mewanti-wanti, menasihati sahabat Abu Darda. Ada 9 wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Darda ini. Salah satu wasiatnya apa?
Wasiat yang pertama dari 9 wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat Abu Darda, apa kata beliau? La tusyrik billahi syai'an. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kutita au khurrikta. Sekalipun badanmu, tubuhmu nanti akan dipotong-potong sama orang, sekalipun badanmu akan dibakar sama orang, silakan dilakukan, silakan dipotong, silakan dibakar, tapi jangan sampai engkau melakukan kesyirikan. Kita lihat para nabi, para rasul, Pak. Dakwah terbesarnya, dakwah terberatnya apa? Hah? Ayo, dakwah yang paling berat yang dibawa oleh para nabi apa? Mengajak manusia tauhid, menjauhi syirik. Nabi Nuh dimusuhi gara-gara apa? Ngajak ini. Nabi Ibrahim ditangkap sampai mau dibakar, diusir orang tuanya, gara-gara apa? Gara-gara ini. Nabi kita Muhammad SAW dimusuhi paman-pamannya, dibenci sama kaumnya, diusir dari tanah kelahirannya. Kenapa? Karena urusan tauhid ini. Ini makanya serius. Jelas nih ya? Pun makanya kita wajib mengkaji tetap kitab akidah untuk mengetahui apa saja yang dikatakan syirik ini. Ini kita bahas secara global dulu, Pak. Ya, ini penting makanya. Sehingga kita jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu tapi nggak sadar. Kan bisa jadi karena ketidaktahuan kita melakukan sesuatu tapi tidak sadar. Contoh, kalau kita ditanya tanda-tanda munafik niku wonten pinten? Yang kita tahu berapa? Berapa? 3. Gitu. Berdasarkan hadis Nabi, ayatul munafik talatatun. Tanda-tanda munafik ada 3. Itu di hadis itu bukan pembatas, Pak. Nek gini Quran nanti dikupas, hadis-hadis dikumpulkan semuanya, itu ada sekitar 30. Oh, kan? 30 sing ero telu, sing gak ero berapa? 27 loh. Lah kalau kita nggak tahu lalu kita lakukan, rumangsa dadi munafik mboten. Contoh napa ya? Sing banyak dilakukan orang. Termasuk yang hadir kayaknya ini. Makanya nggak usah dibahas. Enak garu terus. Jadi ruruh nyungsep. Contohnya apa, Pak? Males ketika sholat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Saya enggak menyuruh angkat tangan, enggak enak saya. Yakin banyak. Nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 142, tanda-tanda munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda-tanda munafik itu apa kata Allah? Apabila mereka hendak mengerjakan sholat, mereka mengerjakan sholat dengan penuh kemalasan. Tanda munafik. Dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Biasanya kalau kami ngaji di Surabaya itu hari Jumat ketiga jam 8.30 pagi itu kita ada kajian live, offline, online, bahas masalah ini, ngumpasi satu persatu 30 karakternya orang-orang munafik ini. Yes, tapi nek iso gak usah dikaji lah. Allah, nih contohnya ini Pak, termasuk syirik. Kalau kita nggak ngerti itu apa syirik, jenis-jenis syirik, pada saat kita melakukan kesyirikan, orang tidak menyadari sama dengan apa itu maksiat. Orang-orang awam mengatakan maksiat itu zina, maksiat itu minum khamr, maksiat itu judi. Itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang dilarang. Jarang orang mengaitkan maksiat itu meninggalkan wajib itu maksiat. Banyak yang nggak sadar itu. Kan maksiat itu ada dua, Pak.
Seperti ada dua doa. Yang pertama doanya Rabbana dhalamna anfusana. Ini bacaannya Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Adam. Terus yang kedua, dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Jelas Nabi Adam mengakui kedolimannya, jelas. Kenapa? Dia melakukan yang dilarang. Kalimat yang kedua, la ilaha illa anta inni subhanaka inni kuntu. Suaranya siapa? Nabi Yunus mengatakan, aku mendolimi diriku sendiri. Aku telah berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Apa maksiatnya? Meninggalkan perintah. Itu maksiat. Itu kedoliman. Pertanyaan saya, Pak, mencari ilmu syar'i hukumin apa? Kurang buanter. Mencari ilmu syar'i hukumin apa? Nek gak ngaji rumangsa maksiat ora? Gak rumangsa maksiat. Contoh ini, berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, anteng-anteng saja gak belajar, sampai banyak urusan agama yang gak kita ketahui. Rumangsa salah. Akhirnya apa? Karena ketidaktahuan kita, begitu ada orang mengamalkan, Pak, ketok aneh. Iki Islam mau itu ngamal ini, aku gak tahu bro. Lah orang sampai gak tahu. Sakit dipaham ini? Bagaimana Anda tahu tentang syariat? Wong kita tutup diri kita dengan kemalasan untuk belajar. Lalu kita mengomentari ini salah itu nurut sopo. Sakit dipaham ini? Nah, ayo dibuka wacana di wawasan kita dengan belajar. Makin kuat lupa hal yang tidak kita ketahui. Apa saja yang dibolehkan, apa saja yang tidak boleh, banyak yang tidak kita tahu. Sama ada kasus saya sholat zuhur di dalam gedangan, sholat zuhur, begitu imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, jarak 1 menit, HP jamaah bunyi, lagu India, Pak. Masya Allah. Gak dipaten-paten ini Pak, rokaat pertama, rokaat kedua, rokaat ketiga, sampai yang keempat. Begitu tahiyat mau selesai, lagu India mari. Yes, pertanyaan saya, kalau jenengan jadi saya waktu itu, apa yang Anda lakukan? Ayo, sak masjid ini Pak udah boleh sing duwe. Macicil kabeh. Saya yakin yang punya hati tersiksa. Gimana? Cuma saja kate mateni ku gak wani, Pak. Aku gak batal lagi. Karena ketidaktahuan. Nah saat niki Pak, pas ini di tas kita di bawah bunyi dangdut buanter pas sholat. Nek sampean dadi sing duwe HP iki kira-kira apa yang Anda lakukan? Pertanyaannya, boleh nggak kita bergerak menuju tas kita buka, kita matikan? Boleh apa enggak? Boleh. Nek gak sak masjid niki kacau. Lah untung gak merah. Lah sing gak oleh niku sampean buka, sampean tetrip. Engko sik yo niku sing gak oleh. Utawa sampean biasa aku sholat iki gak oleh. Nek sampean buka, sampean matikan, boleh. Kenapa? Menyelamatkan semua orang. Sampean gak ngerti nasibnya dadi imam ini. Isa wal asri ketemu mati ini mungkin. Ya, beban jadi imam itu berat Pak. Pun ya, nah itu contoh sederhana. Pun itu yang pertama. Kenali kesyirikan, karena dahsyat sekali Pak. Coba bayangkan keislaman kita, syahadat kita, puasa kita, semua yang kita amalkan terhapus. Yang namanya terhapus berarti apa? Ma baqiya syai', kata para ulama, ma baqiya syai', tidak tersisa. Yang ngomong siapa? Aja ngomong sakap turu'ub ini berpendapat tak tutup sama ini. Yang ngomong siapa? Kan sudah kita baca ayatnya itu. Pun
Ini benalu yang pertama. Maka kenali. Kenapa saya ngomong balik-balik? Kenali kesyirikan. Di tengah-tengah masyarakat kita tumpuan yang namanya syirik itu. Dan mengatakan ini bukan syirik. Gak ngeri kira-kira. Ya Allah. Karena keyakinan belum sampai ke sana, ilmu kita belum sampai kita ke sana. Banyak Pak. Banyak. Yang kedua, benalu yang kedua termasuk perusak amal, dan ini lebih halus lagi Pak. Lebih halus lagi. Apa itu? Ar-riya. Riya itu bukan hasil batuk. Iku dah. Riya itu apa? Riya itu adalah pamer kalau bahasa kita itu. Kalau bahasa politik mau hafal sampean, pencitraan. Imam Al-Qurtubi mendefinisikan apa sih yang dikatakan riya itu. Beliau mengatakan aslur riya adalah talabul manzilah fi qulubin nas. Masya Allah. Talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hatinya manusia, mencari pengaruh, mencari pujian, mencari sanjungan, mencari pengakuan, mencari persaksian dari hatinya manusia. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 22, ketika menafsirkan jangan engkau menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 22 niku disebutkan di dalam tafsir itu riya ini Pak, syirik riya ini itu lebih halus, lebih samar dari semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Itu riya. Seperti semut hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Ribun. Sulit dideteksi lah. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, gimana hukumnya ibadah Pak sedekah ditulis terus disebarkan di buletin namanya ditulis lalu disebarkan di hukumnya gimana Ustaz? Saya jawab boleh, tidak masalah. Loh apa itu enggak riya? Tergantung niat. Kalau niatnya enggak benar maka itu riya. Jadi kalau pertanyaannya gimana hukumnya boleh apa enggak, maka jawabnya adalah boleh. Jadi amal ditampakkan itu enggak masalah. Belum tentu riya, tergantung apa? Niatnya. Kalau pertanyaannya Ustadz, lebih utama mana? Amal ditampakkan dengan tidak ditampakkan. Beda lagi jawabannya. Lebih utama tidak ditampakkan. Tapi kalau pertanyaan boleh apa enggak, maka jawabnya boleh, enggak masalah. Akhirnya sang ibu yang bertanya tadi komentar, kalau saya Ustadz lebih baik tidak ditampakkan. Nah itu keutamaan Bu. Itu lebih utama. Iya, saya alhamdulillah Ustaz bersama suami saya. Sebentar tak tutup nih sih aku cerita ini. Saya alhamdulillah Ustaz dengan suami saya itu menjadi donatur tetap di 10 panti asuhan Ustaz. Sampai hari ini nama kami tidak tercatat, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Saya sangat tersinggung ketika disebutkan tidak ada orang yang tahu. Lah terus aku gitu ya lho piye. Enggak ngerti. Sadar mboten? Enggak sadar. Makanya biasanya riya itu ada keinginan untuk mendapat sebuah pengakuan, cuma enggak sadar, Pak. Sama dengan ada ibu-ibu selama Ramadan dengan suaminya udah sepakat
1 bulan Ramadan nanti kita kasih makan di masjid dan harus kita namakan hamba Allah. Masya Allah, sukses. 1 bulan, hari pertama nganterin ke masjid, ditanya sama panitia masjid, dari siapa bu? Hamba Allah. Oh nggih, matur suwun. Hari kedua, hamba Allah, sampai hari ke-30 nggak ada yang tahu. Nah pas hari raya jalan-jalan ke rumah saudaranya, saling cerita, ku jebol gak kerosok. Bisa benda? Bisa. Pas cerita-cerita, saudaranya cerita, aku dek ini tadi panitia di masjid, alhamdulillah aku ambek masmu menjamu jamaah di masjid, alhamdulillah 1 bulan. Ini tadi yang ngempet jebol. Aku yang ngono mbak. Tapi ngomong gak sing aku selalu bilang itu dari hamba Allah, itu dari hamba Allah. Makanya bertahan dalam keikhlasan itu nggak gampang, Pak. Ya, Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang ibadah yang paling berat di dalam Islam itu apa? Beliau mengatakan al-ikhlas. Jelas ya? Ikhlas itu ibadah yang paling sulit, ibadah yang paling berat. Sehingga disinilah yang kemudian hati-hati kita itu tidak lego. Apa tidak lego nih? Tidak puas kalau amal itu tidak diketahui oleh orang lain. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad tentang kisah Ali bin Hasan bin Ali. Jadi cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Hasan. Jadi anaknya Hasan itu punya nama Ali. Jadi namanya sama dengan mbahnya, Ali bin Hasan bin Ali. Ini gimana? Isa dulu. Gimana? Biasanya gimana? Saya ngikuti kebiasaan di sini aja. Gimana Ustaz? Adzan dulu ya, adzan dulu nanti dilanjut. Nah, insyaallah. Ini karena sudah adzan kita jeda sebentar, nanti kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit sampai pada poin yang kedua. Perusak amal yang kedua adalah apa mau? Riya. Jadi pembahasan riya kita bagi yang pertama, definisi riya kita terangkan. Yang dikatakan riya menurut syariat itu adalah apa? Tolabul manzilah fi qulubin nas. Ya. Mencari kedudukan di hati manusia. Adapun sebab-sebab riya disebutkan oleh Imam Ibnul Qudamah Al-Maqdisi. Ya, min asbabir riya tsalatsa. Sebab-sebab riya niku ada. Kenapa kok sampai muncul penyakit riya? Nah, ada 3 sebabnya. Yang pertama adalah madahul hub, mencintai pujian. Dan itu merupakan bagian dari tabiat dasar manusia. Ayo di antara kita siapa yang gak senang kalau dipuji? Ada nggak ketika dipuji marah-marah? Masya Allah, Bu, jenengan tambah ketok cantik. Diam. Orang mau cerita nih ya, jaga mulutmu. Nggak mungkin. Orang itu pujian itu senang, walaupun dalam pujian itu nggak jujur loh, Pak. Walaupun dalam pujian itu tidak jujur, orang senang. Dipuji itu senang manusia, itu tabiat manusia. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan kenapa ikhlas itu
berat. Senang orang dipuji itu. Dan kebanyakan, tidak semua, kebanyakan orang ketika ingin berbuat baik itu ingin dilihat dan disebutkan namanya. Itu satu kebanggaan bagi dirinya. Itu yang pertama kata Imam Ibnul Qudamah. Apa yang menyebabkan terjadinya riya? Karena orang senang dengan. Yang kedua apa sebabnya? Karahul dzam, benci dengan celaan, benci dengan cacian. Nah ini nggak senang dicaci, nggak senang dicela, dan itu juga merupakan bagian dari tabiat kita manusia. Makanya kadang-kadang ada orang, saya itu sebenarnya mas orang yang baik, simpati ojo digarai. Yo kabeh wong yo ngono mas. Lho gimana? Iya, iki wong iki gak iso, sing penting aja digarai. Ya padha ae kabeh wong yo ngono. Ngaji gak ngaji ya sama kalau begitu. Justru kita dikatakan menakjubkan, kita dikatakan berkualitas itu ketika dicaci, ketika dicela kita bertahan. Itu yang menakjubkan. Nah kalau seperti ucapan kita, sing penting aja digarai, yo kabeh wong yo ngono kuwi. Ini yang kedua. Yang ketiga apa sebabnya? Sebab daripada riya adalah khirs ala dunya, rakus kepada dunia, tamak kepada dunia. Coba lihat orang-orang yang tamak dengan kedudukan, ketika dia berambisi untuk menjadi sosok yang dicintai, yang dipilih, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Duduno semua kebaikan, padahal belum tentu itu suatu kebaikan. Ya, makan bersama gelandangan, mau. Yang penting foto nih. Lagi mana? Gendong janda-janda yang sudah tua. Padahal biasa sing digendong sing muda-muda. Allah, jegur di lumpur-lumpur bersama petani, mau. Kapan dia lakukan seperti itu? Becak, masya Allah, dilakukan semua itu untuk apa? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Yang jelas itulah hubbud dunya, tamak kepada dunia, menjadikan orang riya. Masya Allah, ini. Adapun tanda-tanda riya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala Aliun, berkata sahabat Ali radhiyallahu an, min alamati riya thalathah, tanda-tanda riya ada 3. Ya, tanda-tanda riya ada 3. Yang pertama adalah nasya'ul amal, semangat di dalam amal, semangat dalam beribadah. Indan nas, ketika ada di tengah-tengah manusia. Nah, ketika di hadapan orang banyak dia semangat, ketika di hadapan orang banyak dia tampakkan amal-amal soleh. Seperti kita itu kalau kedatangan tamu, anak kita tingkahnya luar biasa, itu kelihatan sabar kita. Sini nak, maaf lupa niki tinggal banyak, masya Allah, sini nak, gitu, sabar kita. Tapi begitu tamunya pulang, anak-anak sudah nggak ada. Kenapa? Sudah tahu ini masa-masa pembantaian, pasti dibantai ini. Ngerti anak-anak kapan waktunya pergi. Allah. Ketika ada tamu, makanya anak-anak itu kayak nggak karu-karuan ketika ada tamu. Kenapa? Bapak ibunya pasti sabar gitu. Makanya tingkah nggak karu-karuan anak ketika ada tamu. Begitu tamu pulang, anak sudah ghaib, sudah hilang anaknya. Itu ciri yang pertama. Kata sahabat Ali, ciri yang pertama riya apa? Semangat ibadah, menampakkan amal-amal soleh ketika di hadapan manusia. Nah, yang kedua apa?
Kaslul amal, kaslul ibadah inda sirri. Ya, malas beribadah, berat melakukan amal soleh ketika sendirian. Ketika sendirian. Saya itu sering dulu Pak, kalau waktu masih longgar ya, 2 hari sekali saya keliling ke jamaah-jamaah. Jadi sebelum saya ketuk pintunya, saya dengerin dulu di rumah. Itu kadang-kadang banyak jamaah-jamaah kita itu sebelum tamu datang itu doang dutan Pak. Begitu, assalamualaikum, langsung ganti murotal. Ini luar biasa santri kita ini. Saya kaget ini, muternya apa ini kok iso. Sudah hafal dia, kayak apa harus berubah ini. Ya Allah. Bun, itu yang keberapa? Jadi yang pertama apa tanda-tanda riya? Semangat beribadah ketika di hadapan orang banyak, tekun beribadah ketika di hadapan orang atau di tengah-tengah manusia. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Malas beribadah ketika sendirian. Malas beribadah ketika sendirian. Nah, itu tanda-tandanya. Yang ketiga apa tanda-tandanya? Meningkat ketaatannya ketika dipuji. Berkurang ibadahnya, bahkan hilang ibadahnya ketika dicela. Insya Allah. Makanya ikhlas niku ampun. Ampun. Bun, itu tanda-tanda apa tadi? Riya. Ada 3. Saya ulangi. 1 apa tandanya? Semangat ibadah ketika di hadapan orang banyak. Yang kedua, malas beribadah ketika. Yang keempat, yang ketiga, meningkat ketaatannya ketika mendapat pujian, mendapat sanjungan. Hilang ketaatannya ketika dicela atau dicaci maki. Ikhlas tidak demikian. Ikhlas itu tidak akan berubah dengan cacian atau pujian. Makanya ada kalanya orang ketika berbuat kebaikan, ketika dia berbuat kebaikan, dia tidak memperhatikan tentang pemberian, dia tidak membutuhkan tentang sanjungan, dia pun juga tidak mengharapkan imbal balik dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada seorang ibu-ibu yang luar biasa dermawannya, sosialnya. Setiap kali dia bepergian pulang itu seperti kulaan. Banyak sekali jajan-jajan kecil yang dibeli. Suaminya tuh sampai heran. Dikatakan, buat apa kok banyak? Itu dibagi-bagi ke tetangga-tetangga. Ini kan disyariatkan oleh Nabi SAW. Oh, Masya Allah. Suaminya senang. Oke, kalau begitu balik lagi, balik lagi. Setiap safar begitu, setiap bepergian. Nah, suatu hari tetangganya safar, tetangganya bepergian. Pulang bawa oleh-oleh, anaknya nggak dikasih. Itu jangget ke hati. Napa jangget nih? Mancep ke hati. Begitu saatnya beliau ini bepergian, nggak kulaan, nggak beli jajan. Tanya sama suaminya, loh, nggak beli jajan-jajan untuk sosial? Katanya ini yang disyaratkan oleh Nabi. Dak telek-telekan. Iku jamaah telah Pak. Gak usah telek-telekan. Loh kenapa? Katanya sunnah Nabi. Wong tetangga kita setiap pergi itu ya, ayah kan tahu sendiri toh. Kita itu kulaan, aku kurang apa coba? Tak bagi-bagi anak tetangga. Ternyata tetangga ketika mau bepergian, dia nggak kasih anak-anak kita delong-delong. Mau? Gak ikhlas. Ikhlas yo ikhlas. Ikhlas yo ikhlas, tapi enggak ikhlas. Allah, Bun, ini riya. Ini riya. Oleh karena itu mari kita lihat akibatnya apa. Akibat dari suatu perbuatan riya ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Beliau mengatakan, qala jalla wa ala, Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirki. Ya. Aku maha cukup sehingga aku tidak butuh sekutu baginya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi. Ya, barang siapa yang melakukan amalan yang kemudian dia menyekutukan amal tersebut dengan sesuatu selainku, artinya apa? Separuh untukku, separuh untuk orang lain. Itu tadi, Pak. Itu tadi. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Allah menyatakan, mengancam, taraktu fihi wa syirkahu. Kata Allah, aku tinggalkan dia bersama dengan sesuatu yang disekutukannya. Artinya Allah gak butuh dengan amalnya. Allah gak butuh dengan amalnya. Ini riya. Makanya hati-hati, hati-hati. Pun yang ketiga, benalu-benalu amal yang merusak ibadah adalah al-man. Al-man itu adalah mengungkit-ungkit. Apa mengungkit-ungkit nih, Pak? Kenapa, Pak? Tunda-tunda. Kapan biasanya terjadinya gini? Kalau hati-hati kalau tengkar. Kita buka surat 2 ayat 264. Surat apa, Bu? Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Ya, monggo. Ayat 264 ya. Nah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut hidupnya dan menyakiti perasaan beriman, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, mamal pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin dan di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Nah, jadi inilah akibat dari mengungkit-ungkit dari suatu amal kebaikan. Makanya tolong dijaga amalnya, dihati-hati dan diwaspadai. Dan ini membutuhkan penjelasan-penjelasan yang rinci nantinya, ya, membutuhkan keterangan-keterangan yang teliti, sehingga ini membutuhkan kajian-kajian yang panjang. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan nanti bisa dilanjutkan dengan ustadz-ustadz yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insya Allah sampai di sini kajian kita. Ini sudah cukup waktunya, ya, sudah 7:30. Mudah-mudahan apa yang kami terangkan, yang kita kaji, semoga menjadi amal soleh dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya ini belum selesai, ya, masih panjang. Ada beberapa poin lagi yang merupakan bagian dari perusak-perusak
amal, dan kita wajib tahu, jangan sampai tidak ngerti. Takutnya apa? Kita sibuk amal, begitu dibuka catatan amal terhapus semua di sisi Allah. Tentu ini menjadi cerita yang memilukan, menjadi penyesalan yang sangat menyakitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin barangkali ada satu kata, dua kata yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.